Kata Yai Said, jika ada tanah negara misalnya yang terbengkalai, nggak diurus, maka negara berdosa. Perpres, maka siapapun presidennya, maka wajib untuk melanjutkan proyek, karena ini tanahnya pemerintah. Sayyidina Ali berkata, boleh kita berbeda dalam keyakinan atau agama, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Kita rindu Muslim ini ternyata Islami walaupun bukan Muslim. Anda yang Muslim, perbuatan Anda apakah Islami? Ayo, tepuk tangan loh. Luar biasa. Meja makan. Selamat berjumpa di meja makan. Sudah lama ya kita nggak ngobrol di meja makan. Tidak ngobrol di meja makan. Sama Bayu. Chris Budiarjo. Tamu nih siapa tuh? Siapa? Gus Robi. Lagi kondang. Ya. Saya nggak ada rawonnya ini. Nggak ada rawon bidadarinya. Harusnya ada kan? Bersama dengan Gus Malik, Irfan Malik. Irfan Mesi. Irfan Mesi. Sama dampingi beliau di LC sama kemarin di. Iya. Siap. Jadi kita ini lagi ngobrolin sesuatu yang menggelegar. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ada berita yang menggelegar, menggoncang dunia. Semua mata tertuju ke. Semua mata tertuju, semua energi tertuju di sana. Dan memang bukan hak. Dibilang fitnah, ada barangnya. Ya. Dibilang hoax, ada barangnya. Ya. Dibilang ada barang, nggak ada buktinya. Ya. Macam-macam lah pokoknya. Ya. Semua punya versi masing-masing. Masing-masing. Nah ini yang sangat mengejutkan adalah ada berita yang katanya laut punya sertifikat, ya gitu kan? Ya. Laut bersertifikat. Ya. Maksud iya sih laut bersertifikat? Apa sih? Nah ini kita bahas tuntas hari ini. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan tiba-tiba ada pagar hidup 30 kilo ya. Ya, 30. Pagar apa itu? Pagar bambu. Bambu. Ya. Terus macam-macam. Ya. Nah ini kan berita semua itu. Masing-masing berbicara sesuai kepentingannya. Ya. Apakah memang betul ada kepentingan? Nah pertanyaan itu kan pasti ada. Pasti. Karena ini seksi, ini berada di sebuah kawasan elit yang sedang berkembang. Ya. Bahkan presiden setahun yang lalu menetapkan sebagian dari wilayah ini, Ya. bukan wilayah yang sekitar ya, Ya. atau bermasalah ya. Di sekitar wilayah ini disebut sebagai pusat apa itu? Proyek strategis. Strategis nasional. Artinya hal-hal yang dinyatakan oleh pemerintah. Kalau presiden menyatakan di proyek strategi nasional, wajib hukumnya. Semua institusi negara membackup untuk tercapainya proyek ini. Sepakat. Iya dah. Ya. Jadi ada politik, Ya. Hukum. ada hukum, Ya. ada keajaiban alam. Ya. Ya kan, Iya. yang katanya tadinya tanah, yang katanya sekarang laut, yang macam-macam ya. Nah, ini khusus yang kasus di Tangerang. Tetapi ternyata tidak hanya di Tangerang. Ini memang mukjizat. Namanya orang Laut Jawa atau apa ya, oke jin, oke setane gitu, oke malaikat macam-macam. Nah, di Bekasi ada lagi. Bekasi juga ada Mas, tapi Iya. belum tidak seheboh Tangerang. Iya. Karena di sana tidak ada proyek nasional. Tidak ada orang yang berkepentingan secara bisnis. Nah, tapi kalau di Bekasi itu konon ceritanya ada izinnya dari kementerian, dari kantor wilayah, Ya. bukan dari kementerian. Bahkan ada surat SPK semacam itu kira-kira. Untuk alur apa itu? Laut atau apa? Ya. Tapi Kita tanya apapun, saja, Gus. apapun lucu-lucu lah. Ya. Gimana Gus ini pendapat dari Gus ini? Hero Hero pokoknya. rame ini ada apa Iya. terus? Ini rame kan karena ada orang yang ada sifat dengki, iri, entah kala pilpres, terbaur. iya campur. Terus Oke. punya tanah di sebelah sana di kawasan tersebut, sehingga ketika dia nyerang PSN gagal. Oh jadi ada sekelompok orang, Betul. sekelompok lah katakanlah gitu Ya, ya, yang bikin gaduh lah. memiliki sesuatu di sana kecil ya sebenarnya. Kalau ditinjau dari nilai ekonomi, Iya. dibandingkan seluruh kawasan, Iya. ingin ikut menikmati hidup Betul. dengan menawarkan Betul. apa yang dimiliki ini Betul. jadi bagian proyek besar ini. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Lanjut. Akhirnya nyerang PIK 2 juga gagal. Oh, pikir diserang karena ini. Iya, terus akhirnya nyebranglah dia ke laut. Oke. Nyuting, ada pagar laut di syuting. Ini gimana ini pagar laut? Dikait-kaitkan dengan PIK ini, gitu loh. Ceritanya itu awal jadi mula berawal ramenya pagar laut. Kasus big
PSN ketika Pak Jokowi kan itu kan. PSN itu. Ya. Karena Pak Jokowi itu kan dukung Pak Prabowo. Iya, Nah dulu si Fulan ini kalah dalam Pilpres. Oh, kaitannya ke sana. Jadi dendam kusumat lah sama iya. Pak Jokowi sama. Jadi apapun cari bentuknya, PSN kayak pager itu tetap salah Jokowi. Betul. Apapun salahnya Jokowi. Bukan Prabowo kan? Jokowi kan? Iya. Paham. Jadi akhirnya membangun narasi laut bersertifikat. Pertama laut dipager. Itu narasi yang muncul. Namanya ini era medsos, era sebebas-bebasnya. Nah masyarakat kita itu kan seneng dengan sesuatu yang jelas nggak jelas gitu kan. Yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa laut bersertifikat itu tidak benar. Karena saya sebagai Ketua Umum BKN yang selama ini mengadvokasi masyarakat di sana, ketika menghadapi isu-isu itu, jadi saya tanya langsung kepada warga yang tua-tua itu, lebih tua dari panjenengan. Warga yang sana. Iya. Yang di PSN tadi. Pak tolong, yang di situasi pagar waktu itu yang saya wawancarai orang yang ada di Desa Kohot, sesuai dengan pernyataan Pak Menteri ATR. Jadi masalah jembatan atau pagar laut sepanjang 30 km itu yang terbit SHGB 265 jumlahnya itu tidak di sepanjang pagar laut. Betul. Ini ada sertifikat terbit di kawasan Tangerang. Kawasan Tangerang. Tapi tidak berada persis. Tidak berada dengan sepanjang pagar laut. Yang 30 km itu. Tapi adanya di mana? Di Desa Kohot saja. Yang disampaikan. Hal yang berbeda ini. Berarti hal berbeda antara pagar 30 kilo dan sertifikat HGB. Betul. Ini sesuai dulu. Nah saya penasaran, saya tanya sama warga Kohot, ada nama-namanya bahkan di catatan, bukan di catatan demokrasi ya, di iNews. Itu diputar wawancara saya dengan warga tanah yang mengalami abrasi. Jadi beliau cerita, saya itu punya tanah di situ Gus Rofi 3 hektar. Tapi sekarang ini tinggal 400. Itu satu warga loh ya. Iya, di Kohot. Gitu kan? Nah, lalu kemudian ada namanya Pak Hendra. Juga mengalami hal yang serupa, malah itu 92 hektar. Jadi Pak Hendra itu nawarkan tanah kepada saya ceritanya. Karena saya dianggap seringkali mengedukasi, bahkan kesannya membela PIK dan PSN. Nah, kenapa saya bela PIK dan PSN? Karena di situ ada kebenaran gitu. Nah, sebelum saya ngomong Pak Hendra begini, Pak. Jadi yang tidak diketahui oleh masyarakat, termasuk ada seorang lawyer menyampaikan bahwa PIK itu di PSN kan. Ini sesat. PIK di PSN kan. Padahal yang benar adalah PSN PIK itu PSN, tanah PSN itu di atasnya, di sebelahnya proyek PIK. Makanya harusnya kalau seandainya dikatakan PSN Tangerang mungkin nggak serame ini. Karena PIK itu kan Cina kan itu kan. Jadi narasi negara dalam negara ini dijual ke Cina kayak gitu. Arab. Betul. Nah, berdasarkan Perpres 2024, tanah ini ibarat tanah nih. Ini tanah PSN, luasnya berapa? 1.754 hektar. Tanah ini yang katanya Yai Said Ihyaul Mawad. Waktu saya pertemukan dengan kiai-kiai Banten. Jadi Yai Said tidak dalam rangka mendukung proyek PIK, tapi berbicara PSN, tanah yang terbengkalai. Jadi kata Yai Said, jika ada tanah negara misalnya yang terbengkalai nggak diurus, maka negara berdosa. Kita berdosa. Itu kata Yai Said. Maka saya setuju kalau tanah PSN itu dikelola. Dikelola siapa aja? Mau dikelola pemerintah, mau dikelola petani, atau dikelola oleh swasta. Nah, tanahnya ini berdekatan dengan proyek PIK. Kalau tanah PSN ini miliknya pemerintah, Pak Kris. Kalau yang proyek PIK yang sebelahnya itu tanah beli dari warga masyarakat berdasarkan apa? NJOP. Atau berdasarkan, kalau nggak cocok nih NJOP, harga pasaran. Nggak cocok dengan pasaran, kesepakatan. Kita harus bedakan PIK dan PSN. Iya. Nah,
Sementara ini yang sering membangun narasi-narasi jahat itu karena dia tidak paham, tidak bisa membedakan, sehingga ini gimana ini negara ini kok proyek PIK sudah besar wong Cina kan itu narasinya. Kok di PSN kan gitu loh. Sehingga akhirnya masyarakat disuruh jual paksa, padahal nggak ada PIK memaksa, nggak ada. Kalau tanah PSN itu tanahnya pemerintah. Dibuat apa? Dibuat untuk tropical coastline, kan gitu, untuk penghijauan, untuk merawat yang ada di tepi laut. Contoh misalnya mangrove yang asalnya 91 hektar, sekarang ini mangrove-nya dari 1754 hektar itu jadi tersisa 91 hektar. Nah itu MOU-nya PIK dengan pemerintah, dalam hal ini Sesmenko yang menangani masalah PSN, itu harus dijadikan 514 hektar. Bagus napa mboten? Top. Bagus toh. Nah, di situ tidak boleh dibangun perumahan. Seperti kayak di proyek PIK. Ya, paham ya? Ini untuk mangrove. Untuk penghijauan. Untuk hutan laut. Taman safari. Formula One. Itu ada di PSN. Adanya di PSN nantinya. Dan tanah PSN sekarang itu, Bapak, belum diapa-apakan. Makanya kemarin ketika ada sebuah ormas, dia bikin rakernas, di poin 11 minta kepada Pak Prabowo sebagai kepala negara untuk membatalkan PSN PIK karena menimbulkan mudorot. Pertanyaannya, kok dikatakan mudorot, wong tanahnya belum diapa-apakan, tata ruang aja belum. Dikerjain belum? Dikerjain belum, gitu loh, Pak Kei. Nah, akhirnya yang dari ormas tadi itu mengatasnamakan ulama ini digoreng sama kelompoknya orang-orang benci kalah pilpres itu MUI sudah bilang itu mudorot harus dibatalkan. Nah coba ini bahaya bagi perjalanan berbangsa dan bernegara. Sudah ada perpres. Kita berbicara perpres ya, bukan perjok. Jadi kalau kita berbicara perpres, maka siapapun presidennya, maka wajib untuk melanjutkan proyek karena ini tanahnya pemerintah. Gitu. Itu Mas Harikan sih. Ini terlalu keh banget informasinya. Satu, bahwa pagar 30 km itu tidak semuanya bersertifikat yang ada 200. Iya, tidak semuanya. Tidak semuanya. 263 itu hanya di Kohot yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Wilayah Kohot saja. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, bahwa PSN itu berbeda dengan proyek PIK. Beda tanahnya, beda tempatnya. Betul. Hanya bertetangga. Tetapi di berita itu banyak menjadi campur aduk. Proyek PIK di PSN kan. Ini yang sesat itu di situ. Opini-opini itu berkembang dari sana. Dari percampuran informasi itu. Menarik. Ya, baru ngerti kan? Nah, kalau inputnya salah, pasti outputnya salah. Pasti. Itu. Pertanyaannya, kenapa itu ada yang bangun pagar 30 kilo itu buat apa itu? Nah begini ya, kalau pagar 30 kilo itu pertama saya tidak diberi wewenang sama Pak Prabowo untuk melakukan investigasi. Jadi monggo tanya ke KKP. Yang pasti kan negara ini hadir. Sehingga pagar laut diringkes, bambunya silakan diambil, clear. Ada PR ini untuk negara. Apa itu? Bagaimana nasib warga yang tanahnya mengalami abrasi. Jangan berbicara Tangerang, tapi kita berbicara lebih luas, nasional. Apakah hanya dikatakan musnah? Apa begitu? Ya jangan dong, kan begitu kan? Bagaimana melindungi? Karena abrasi. Betul. Khawatirnya begini, Mbak. Ketika dikatakan musnah, kenapa kok musnah? Karena ketutup laut, nggak kelihatan, jadi musnah. Nah besok, ada jin nyukur laut misalnya, pure, terus sat, terus terkuras, timbul lagi. Apakah, ini muncul? Oh berarti nggak musnah. Nah jangan sampai seperti itu gitu loh Pak. Jadi ada mitigasi. Timbul tenggelam, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada bukti nih. Kalau yang 260 tuh 20 tahun apa 30 tahun yang lalu itu? 82 itu masih 82 itu mulai pengajuan sebenarnya. Mas Nusron juga menyampaikan bahwa tahun 82 itu ada permohonan dari Girik untuk jadi apa gitu loh. Memang itu sudah Girik berarti? Sekarang kan jadi SHGB. Terlepas begini, kalaupun seandainya ternyata sebagian dikuasai oleh PT misalnya,
Tapi Itu PT persoalan lain. dikuasai PT nih misalnya. Iya, berarti negara harus terima kasih dong sama PT ini. Kenapa? Berapa? Berarti dia menyelamatkan tanah warga kan. Iya. Coba yang miskin, Iya, yang nggak bisa menghalangi laut, hanya nanam bambu aja, kan gitu Pak. Ganti rugi itu. Nah, apa? Tentu dibayar kan masyarakatnya. Iya dibayar sama PT Oke. tersebut, kan Sopo begitu. sing ngarep tuku tanah sing ilang. Iya. Nah, kan gitu. Bahasanya gitu Mas ya. Iya. Terus dadi laut kok ono sing gelem Enggak. tuku. Ini ada kasus juga di Demak. Oh iya yang dibuat tol ya? Yes. Itu dapat ganti rugi kan? Betul nggak? Tenggelam juga kan? Heeh. Musrah juga kan? Heeh, tapi dapat ganti rugi kerohiman Iya. gitu loh Mas. Ada. Jadi kalau Ingat ya kita baru ya baru. Jadi kalau negara memang hadir sekalian, jangan hanya ngurusin pagar. Kan begitu. Contoh Betul nggak? konkret adalah Demak. Betul. Saya yakin Pak Prabowo akan hadir untuk Iya, itu. iya. Kan gitu. Yang pasti pagernya Sudah di Selesaikan. karena yang mengakibatkan polemik itu pagernya. Iya, jadi Kalau lihat di fotonya itu, di Ngeri ya? videonya itu kan, wah, iki wong 30 kilo ya? poin gawe pager sedawa kuwi ya. Iya, Pak pager itu sebenarnya bukan di zaman Pak Jokowi. Iya. Jadi sebelum Pak Jokowi itu sudah ada. Saya punya dokumentasinya Bupati Zaki Tangerang. waktu Zaki dilantik Iskandar. jadi bupati ya. Zaki sekarang Heeh. lupa Golkar. Ayo. Iya, beliau ke laut Iya. untuk ya melihat tanah-tanah yang abrasi. Sebagai Oke. bupati dia hadir. Iya. Nah, itu difoto sama wartawan, cekrek. Akhirnya dikirimlah ke Pak Zaki. Lalu Pak Zaki itu enggak tahu siapa yang posting, ada kata-kata ini sebelum 2014 gitu. Iya. Atau artinya pagar laut ini sudah lama. Iya waktu Nah, Kak. Bupati Tangerang itu masih gubernur Iya. Pak Jokowi. Ini zamannya Pak SBY lah. Iya. Seperti itu gitu loh Pak. Jadi makanya kalau ada yang bilang ada nelayan X ya yang nelayan dadakan itu ngomong 7 bulan yang lalu pagar laut itu hoak itu. jadi sebelum Nggak mungkin itu. dia baru taunya. Ya sebulan mungkin yang baru lalu. tahunya karena nggak sobos itu. Iya nggak pernah di situ. Kan dia nelayan mana mampir di situ. Iya. Iya. Yang pasti kita mengapresiasi ya terlepas ada kekurangan namanya manusia. Pak Menteri juga manusia kan begitu. Tapi Pak Prabowo saya kira sudah bekerja cepat dan mendengarkan. Sekarang pagar laut sudah di itu, tapi sekarang DPR jangan teriak-teriak pagar laut. Masa negara yang besar ini ngurusin pagar melulu. Yang diurus itu loh tanah yang abrasi itu loh. Nggak ngerti. Warga itu. Ngerti dia jual pagar. Ini persoalan loh. Ini persoalan serius. Iya. Jadi kalau kemudian ada anggota dewan yang teriaknya pagar, tahunya itu. Kita Oh, juga harus memahami. waduh, nggak enak ini bahasanya tahunya. Aku pagar Aku laut. mah- Ini sarkas ini bahasanya ini. Tapi kalau tanah tembul itu kira belum ada pelajaran waktu itu. Di kampanye nggak ada. Oh, di kampanye Kampanye nggak ada. Itu ada di pendidikan. Iya. Beda loh. Iya. Bahwa sebuah tanah ketika mengalami abrasi, Heeh. iki kudu piye? Nah, itu Ngakune tidak ning politis. HP iki, bagus iki Iya. kutipan ini. Ngakune ning sapa iki? Nah. Po ning Gusti, po ning sing duwe laut, kan gitu kan. Kalau negara orang ngakoni, Kalau abrasi berarti ya ke BPN. Ya. Jadi ke BPN daerah gitu, Ya. Mas. sebenarnya alurnya itu ada semua. Iya, sebenarnya ada. Undang-undang sudah Bahwa memungkinkan. tanah saya sekarang sudah menjadi laut. Ya. Kan gitu. Tanah saya sudah menjadi laut. Dan negara pernah memberikan ganti rugi kepada warga yang telah dideklir tanahmu tenggelam. Oh gitu. Di Demak. Di Demak. Ketika itu masuk berarti tol. ya jurisprudensinya itu ya. Sayung ya. Gus Irfan ini coba. Ayo. Gimana? Makasih Gus Rofi. Jadi saya akan menanggapi secara budaya, juga sedikit agama. Jadi bangsa kita ini kan punya filosofi yang kuat dulu untuk solusi. Ya. Itu ada yang namanya sangkan paraning dumadi. Ya. Waduh, gawat. Nah, Dukur. ya, diibarat- Dukur. ya kan gitu. Ini awalnya dari mana sih masalah ini? Dari sangkannya dari mana dulu? iya. Untuk dumadinya apa? Kenapa Iya. terjadi dumadi seperti ini? Gitu. Kejadian seperti ini. Saya nambahi dari Gus Rofi, ketua umum saya, yaitu ketua umum BKN. Jadi kan awalnya dulu kan kasus ini kan PIK kan identik dengan Ahok. Iya. Oke, waktu itu dengan Anies. Kita paham ya, PIK 1 waktu itu kan. Terus identik dengan Tionghoa. Oke, identik juga dengan maaf non-muslim. Ya. Identik juga dengan anti Pak Jokowi Iya, yang iya. disampaikan tadi ketua umum Iya, saya. iya. Juga tentang
apa yang dibilang oligarki kan gitu. Dan lain sebagainya. Penjajah bahkan. Framing bahkan ada statement yang lagi viral, lebih baik mati daripada dikuasai korporasi. Bahkan kami ini dibilang londo ireng sampai segitunya framing jahatnya. Oke, kembali ke Sangkan Parang Dumadi tadi udah saya kupas. Terus filosofi bangsa kita juga, khususnya saya orang Jawa, menghadapi masalah itu desa mewocoro. Dari desa ini dengan pendekatan cara. Makanya kemarin Pak Jokowi juga mengatakan coba dicek di kelurahan desa ini kan. Legalitasnya seperti apa? Naik dikit negoro mototo. Pak Jokowi juga mengatakan SHM segala macam, SHGB, cek di BPN. Dan yang paling penting, yang nomor 3, menungso maworoso. Manusia itu harus dengan rasa. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak bisa berlaku adil. Katanya di sini nanti gara-gara ada bahasa Mandarin di PIK, ini adalah negara dalam negara kata Munarman. Nanti dijual ke negara Cina. Saya gampang menjawabnya. Di Kalimantan ada namanya Singkawang yang masih menggunakan bahasa Hokkien sampai sekarang. Begitupun di Medan, begitupun daerahnya Ahok, Bangka Belitung. Yang notabene-nya Hokkien ini rumpun dari bahasa Mandarin. Apakah kalau begitu mereka itu mata-matanya negara Cina yang ada di Indonesia? Yang kedua, ini dalam rangka national character building ya, membangun karakter bangsa. Pak Karno, kita pahami semua, sering mencampur ungkapan bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Bahkan jelang kematian beliau 1970 ketika dijenguk Pak Hatta, beliau juga menggunakan bahasa campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Apakah gara-gara Pak Karno menggunakan campuran bahasa Belanda, Pak Karno itu anteknya Belanda? Nah, sepicik itulah orang-orang kaum sebelah. Lah, sopo itu? Itu modelnya Said TS itu, Munarman segala macam. Cina dalamnya begitu juga ada naga. Patung naga. Wah, padahal itu kan kaitannya dengan Teluk Naga. Kalaupun itu naga kaitannya dengan budaya Cina, what's problem gitu kan? Gus Dur saja sudah mencabut PP larangan tentang kebudayaan Cina. Konghucu pun diresmikan sebagai agama. Nah, yang notabene-nya Gus Dur adalah selain mantan presiden kita, presiden keempat, juga mantan ketua umum PBNU, ulama yang nggak diragukan lagi, tokoh internasional, tokoh pluralitas, dan dikagumi juga oleh presiden sekarang Bapak Prabowo Subianto. Nah, Gus Dur aja sudah menghilangkan sekat itu. Nah, ini kok mau disempit lagi? Nanti ada Cina segala macam, orang pribumi nggak boleh. Pribumi itu diksi ini harus dituntaskan gitu loh. Ingat Pak Aguan itu procot lahir di Sumatera, ya. Nanti bagaimana kaitannya dengan ada juga mengatakan lebih baik mati daripada dikuasai korporasi, menggunakan dalil agama segala macam. Saya sikat sebagai BKN nih. Waduh. Dengarkan baik-baik dia. Kolit. Dengerin ya. Saya Mas, iki adan Mas. Oh ya adan. Ono dalile ra? Ada. Entuk to Mas adan. Mas adan saya adan. Saking semangat ya. Iya. Tadi kan saya bilang kan, saya ulangi sekali lagi, Khalid mengatakan yang banyak dipuja-puja orang katanya seperti Khalid bin Walid, panglima terbesar dalam Islam, membebaskan nelayan, pahlawan nelayan segala macam, pahlawan pribumi segala macam. Nih denger nih jawaban saya nih, dari BKN. Anda mengatakan lebih baik mati daripada dikuasai korporasi. Saya jawab ya, Anda kan dikit-dikit mengatasnamakan agama. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad An-Najmul Tsaqib Shahibul Hujjah sallallahu alaihi wasallam adalah korporat dagang besar. Semua orang Islam rata-rata paham, Nabi dulu sering dititipin dagang oleh orang-orang di Quraisy ketika zaman jahiliyah sampai berdagang ke negeri Syam. Ya, Nabi itu korporat dagang besar sampai dijuluki al-amin, orang yang bisa dipercaya. Begitupun istri Nabi Sayyidah Khadijatul Kubro juga seorang korporat pedagang besar. Bahkan dari istri Nabi ini Islam tersebar karena beliau membantu secara pendanaan. Begitupun bahkan mayoritas orang jahiliyah dulu di Quraisy, ya bahkan sampai setelah masuk Islam itu adalah rata-rata adalah korporasi besar, korporasi dagang. Bahkan ini diabadikan di dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin itu kan, bahwa orang Mekah itu, orang Quraisy itu punya kebiasaan di musim dingin dan di musim panas itu berdagang dari tempat A ke tempat B. Jadi ini jelas. Jadi narasi yang Anda katakan lebih baik mati daripada dikuasai korporasi, Anda sama juga menabrak tembok besar, tidak hanya pagar laut,
tembok besar, yaitu peradaban Islam sendiri yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Ingat, dari korporasi dagang ini kita semua bisa masuk Islam. Karena apa? Jasa daripada istri Nabi yaitu Khadijah Kubro. Begitupun Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, beliau mencari pasar, korporasi dagang besar. Begitu juga Sayyidina Utsman membeli sumur di Madinah. Beliau tidak ngerecoki Yahudi yang waktu itu menguasai ekonomi Madinah. Beliau membuat pasar sendiri, korporasi dagang besar. Nah, kalau Anda kaitkan Pak Aguan itu bukan bukan keturunan orang Indonesia asli. Ingat, Nabi Muhammad orang Quraisy, ya, orang Mekah secara keseluruhan, bukan orang asli Arab leluhurnya, saya bilang. Pak Aguan asli lahir di Indonesia. Adapun leluhurnya memang dari daratan Cina. Begitupun Nabi Muhammad, orang Quraisy rata mayoritas bukan orang Arab asli. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa Nabi Ismail yang notabene-nya adalah leluhur kaum Quraisy adalah bukan orang Arab. Waktu itu kecil masih bayi di bawah ibunya, yaitu di Mekah sampai keluarnya air Zam-Zam. Lahir bukan di Mekah, leluhurnya ini. Lalu apa bedanya dengan Pak Aguan? Ingat, ini juga terbantahkan. Jadi Pak Aguan itu warga NKRI yang baik, ya, memberi manfaat yang baik. Tenaga kerja. Ya, memberi peluang tenaga kerja ratusan ribu yang luar biasa, menaikkan pendapatan sampai 50 triliun kalau nggak salah Gus Rofi untuk negara, pajak. Begitupun PAD yang ada di Tangerang. Lalu Anda apa yang Anda lakukan? Ingat, diciptakannya khalifah fil ardi kita sebagai manusia untuk membangun, bukan untuk merusak. Berarti Anda merusak. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatku tidak bisa berlaku adil. Waduh. Ingat kata Sayyidina Ali, ya, menantu Nabi, ya, yang dijuluki Nabi Madinatul Ilmu, Ali adalah pintunya. Sayyidina Ali berkata, boleh kita berbeda dalam keyakinan atau agama, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Kita rindu Gus Dur, kita rindu Gus Dur. Moga-moga ngaji kebangsaan ini segera diadakan di Garuda TV, ya. Kita hidupkan lagi ajang Gus Dur, Pak Karno, ya, yaitu tokoh pluralitas dalam rangka national character building, membangun karakter bangsa yang diacak-acak. Keharmonisan ini, pluralitas ini, kebinekaan ini, bahkan di pikiran ada juga taman kebinekaan. Masjid dapat porsi tanah yang jauh lebih luas dibanding tempat ibadah agama lain. Kurang apa Pak Aguan? Pak Aguan ikut membangun. 18. Ya, Pak Aguan membangun masjid juga Nahdlatul Ulama. Universitas Nahdlatul Ulama di Parung. Pak Aguan membantu juga di NTB. Kaitannya apa Pak Aguan di NTB dengan PIK? Gak ada. Gak ada. Nah, salahnya Pak Aguan kalau menurut ketua umum saya, Pak Aguan tuh kesalahannya jarang mempublikasi kalau membantu sesuatu gitu loh. Waduh. Kekurangannya Pak Aguan, itu masalahnya. Pantas ya disebut Gus yo. Asik yo. Gus Irfan ini tahu sih air putranya Kiai Blora. Abah Suyuti. Makanya kemarin Kiai Said Akil Sirot mengatakan ini kan Ihyaul Mawat, menghidupkan sesuatu yang terbengkalai. Ketika negara butuh, ya boleh diambil, dan itu pun PIK masih membeli uang kerohiman 10.000 per meter. Umpama pun nggak kasih untuk petani garap. Itu dikasih kerohiman. Padahal itu tanah negara. Nggak kewajiban, umpama nggak ngasih juga nggak apa-apa. Kalau negara butuh uang tanah kehutanan, kurang apa? Jadi perbuatan Pak Aguan yang notabene non muslim ini ternyata islami walaupun bukan muslim. Anda yang muslim, perbuatan Anda apakah islami? Yo, tepuk tangan lu. Yes, balik iki kita kembali. Gimana selesai? Belum. Laptop. Balik ke laptop. Jadi inti daripada persoalan di Tangerang, apa hoax, apakah mitos ataukah fakta? Akan segera terjawab dalam waktu singkat saya kira ya. Nah, kalau ada faktanya, ada mitosnya, ada mitosnya juga. Gugon Tuhon. Ada gugon Tuhon macam-macam. Apa itu gugon Tuhon? Ya, itulah. Gugon Tuhon itu ya madu-madu. Iya. Madu-madu. Jadi ketika menurut Gus Irfan ini penyelesaiannya itu baiknya gimana sih? Biar ini enggak menjadi saya apa Gus Irfan? Ini Gus Irfan. Gus Irfan ya, sama Gus Rofi gimana Gus? Saya kan sebagai anak buah beliau, yaitu kita adakan ngaji kebangsaan lah. Kalau untuk masalah bambu-bambu ini gimana ini penyelesaiannya biar semuanya merasa happy gitu. Ya udah begini, kalau masalah bambu ini kan yang lagi penasaran masyarakat sopo sih yang masang. Nah, itu kan. Lah kalau buat apa kan gitu kan. Lah kalau ngaku.
Nah itulah tugasnya KKP. Karena orang mau ngaku, kadang-kadang kan pengakuan belum tentu dipercaya kan begitu. Jadi biarkan KKP kita beri kesempatan. Karena saya membaca itu ada sanksi administratifnya, bukan sampai pidana. Dendanya 18 juta per kilometer. Itu yang disampaikan oleh Kementerian KKP. Jadi kalau persoalan pagar laut, karena sudah dibongkar, kalau mau ingin tahu ya tunggu dari KKP. Mengklarifikasi. Untuk menyampaikan semakin cepat semakin baik, biar tidak ada fitnah, terutama terhadap PIK atau Pak Aguan lah kasarannya seperti itu sih. Jadi kita dorong aja, kita sepakat. Nah, sertifikat misalnya Menteri ATR BPN mau menyampaikan sertifikat asal usulnya ya silakan karena itu kewenangannya beliau. Kemarin gitu kan loh. ada yang dicabut tuh sertifikatnya. Iya, karena dianggap musnah tadi. Iya. Padahal di pasal berapa itu, pasal 14 apa pasal 2 itu yang tergolong tanah musnah itu seperti apa. Terus saya baca juga ada kesempatan untuk pemilik tanah tersebut untuk revitalisasi atau reklamasi atau apa gitu loh. Nah itu yang paham Menteri ATR BPN dan termasuk yang punya sertifikat itu ya silakan aja. Gimana baiknya, yang penting jangan sampai melanggar hukum gitu. Sebetulnya di kita itu sudah ada tatanan semua. Iya betul. Mengenai apa? Mengenai denda di laut itu di PRL ya itu. Dirjennya PRL ya seperti apa, dendanya seperti apa, itu juga ada sebetulnya. Betul. Jadi monggo Pak Menteri KKP ya kan, hari ini Dirjen PRL ini menceritakan. Iya, sampaikan aja yang sampaikan ada apa sih sebetulnya, supaya nggak carut marut. Ini adalah momentum yang baik buat KKP untuk memperbaiki sikap diri, memperbaiki diri. Jadi jangan merasa selama ini baik-baik saja. Itu yang paling penting. Tendensius sih, aku tendensius terus. Artinya saatnya semua orang harus memperbaiki diri. Apa mau dia reshuffle? Lu reshuffle pemain pengganti banyak. Kalau dalam bola, kaptennya pemain pengganti ayo cepet offset. Itu jangan sampai terjadi. Sana ini Pak Julhas loh. Yes, lanjut. Yang pasti katanya Menko Perekonomian ya, yang bertanggung jawab PSN itu sudah menyampaikan tidak ada kaitan pagar laut dengan PSN maupun PIK, PSN PIK gitu. Terus dari pihak PIK juga tidak ada kaitan. Nah, ketika pemerintah maupun swasta yang dipercaya ini sudah menyampaikan itu, nah, bagaimana supaya negara ini tidak difitnah, tidak dituduh macam-macam, maka saya berharap KKP kalau memang sudah cukup, kan tentu kan, wong ada yang masang-masa nggak ada, kan begitu yang ditanyakan. Tapi kalau saya sih lebih concern bagaimana tanah orang yang mengalami abrasi itu Pak, karena jumlahnya tidak hanya di Tangerang, kayak di Demak, di mana-mana sudah wong laut. Ini masukan yang bagus loh. Tadi saya sampaikan bahwa ini bukan sekedar Tangerang, tapi ini adalah bagaimana KKP memperbaiki bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan stakeholder untuk menyelesaikan banyak hal, terutama mengenai abrasi, mengenai tanah timbul tenggelam, mengenai timbul tenggelam, karena kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Akhirnya dimakan musnah. Sama di Surabaya, itu berapa ratus hektar. Sudah dinyatakan musnah karena dulu ek tambang gitu ya. Eks tambak. Iya betul. Nah, abrasi murni. Berarti PR-nya banyak ini BPN ya. Bukan BPN ATR. Ada PRL tambah. PRL. KKP ya. KKP. Tapi kan tercatatnya di dua-duanya. BPN. Dua-duanya. BPN ada, KKP ada. Ini saling terkait. Karena faktanya ini sudah menjadi miliknya laut. Dulunya miliknya darat, sekarang menjadi laut. Betul. Artinya udah tenggelam, besok timbul lagi, jinnya datang lagi. Laut itu banyak jin kan. Keren. Kira-kira seperti itu. Iya. Artinya waktu yang tepat KKP memperbaiki diri, bersama-sama mengabdikan dirinya sepenuhnya, karena ada Direktorat Jenderal yang nangani itu. Dalam hal ini tata ruang. PRL itu bukan hanya ngurus jual beli pasir, tapi juga menyelamatkan pasir yang ada. Ini menggok meneh iki. Jadi harus back to basic. Ya, yang pasti masalah pagar laut ini semoga terurai. Terurai. Yang pasti diurai
permasalahan itu sesuai dengan masalahnya saja. Ya. Jangan pagar laut dihubungkan dengan sertifikat, ya kan? Jadi Dihubungkan lagi sertifikat. dengan PSN, Iya. dihubungkan lagi sampai tekan agama. Iya. Cinaisasi. Aneh overthinking jadi saking pinternya. Penjajah. Wah. Tadi belum saya jelasin penjajah, Iya. different penjajah. Ini saking pinternya orang Indonesia. Berpikir terlalu luas. Iya. Ini kecerdasan kita. Iya. Jadi kita orang cerdas kan. Terlalu luas. Terlalu luas kecebur. Sesuatu yang mudah kenapa harus bersulit? Iya. Kalau Indonesia ini harus sulit, ini sulit kok. Kok kenapa harus mudah? Yang pasti semua juga yang terlibat di sana saling menahan diri. Ya. Kalau ada kepentingan yo di bloko sutowe di meja makan ya kan? Ya. Pak, kepentinganmu kayak aslinya opo? Tapi jangan sampai apa ya keharmonisan Ya, kita betul. dalam berbangsa ini sampai Betul. goyang. Oke. Sampai, Masalahnya tadi sampai ada apa gitu. orang yang berkepentingan. Ngono yang ngono ini aja sakmono. Iya. Maksudnya aja ngono. Sakmono. Aja sakmono Iya. ini. Itu yang jadi masalah. Bahkan ada yang lebih ngeri kemarin. Salah satu kelompok mereka, elit mereka mengatakan Banten untuk lepas dari NKRI. Wah, ngeri banget. Sampai ada segitu. Nah. Ada jejak digitalnya. Ya kalau Ada jejak digital. Ada. kalau bicara sampai kayak gitu ya Makar. kejauhan Mas, kejauhan iya. itu kejauhan. Ngajak Sudahlah. untuk Dan makar. orangnya juga itu aja paling. Iya. Iya dah, jauh-jauh. Iya. Jauh-jauh. Termasuk ex-HTI. Wah, itulah. Ya jangan sampai ini memantik Masalah baru. masalah baru kemana-mana. Jadi mari kita dudukkan masalah ini. KKP yo silahkan Bapak KKP bekerja, Iya. ya kan? Ya. Pak BPN, ATR BPN, yo monggo bekerja. Berklarifikasi, semua mengklarifikasi. Iya. Semuanya wajib mengklarifikasi supaya apa? Supaya ini enggak ulang-ulangan. Kalau Iya, bahasa betul. Jawa ulang-ulangan. Laras. Jadi satu masalah yo ono PSN, yo ono pagar laut, ya ada apa namanya sertifikat. Kesannya jadi satu. Iya, Kalau iya. jadi satu kan betapa buruknya negara ini. Ya. Bah, saya kan mau ke TV. Ya, iya, begini iya, juga iya, Metro iya, TV iya. ya. Siap. Terakhir ini Iya, terakhir. iya, terakhir Gus, terakhir. Semoga Pak Prabowo di 100 hari ini bisa memimpin dengan baik dan semakin baik. Amin. Ini kan sedang terurai nih kan Iya. persoalan-persoalan. Nah, paling penting Bapak Presiden banyak warga masyarakat yang memang ingin menyuarakan, menitipkan pada saya. Gus, tolong disampaikan terus nasib kami ini bagaimana yang mengalami abrasi, kami ada surat-suratnya, masa hanya dianggap musnah aja, sedangkan di Demak aja yang katanya panjenengan itu dapat hadir gitu loh. Itu aja sih. Semoga Pak Prabowo sehat selalu, panjang umur dan bisa bersama-sama untuk menjaga dan merawat NKRI. Amin. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih. Kaji lebih lanjut tentang abrasi. Iya. yang terjadi.